Kemudian bila kita tidak mahu menerima hentaman mereka, dia kata kita tidak berlapang dada. Dia hentam kita, kita tak mau terima, kita lawan balik. Dia kata, oh kita tak berlapang dada. Kita kena berlapang dada dengan hentaman yang dia orang bagi. Melihat macam pertelingkahan banyak berlaku sesama agamawan. Sebab sana agamawan ada majlis mereka. Sebelah sini pun ada majlis kita. Kemudian belah sana menyerang semua yang belah sini buat macam salah. Jadi kita lihat banyak pertelingkahan dan komen juga daripada orang awam banyak mengatakan bahawa sedih melihat agamawan bertelingkah. Jadi saya nak minta pandangan Kiai, kenapa benda ni berlaku? Sebab kita lihat benda-benda macam khilafiah, benda-benda yang macam furuk, semua dibuat seolah-olah besar, seolah-olah dosa, seolah-olah benda haram. Jadi kenapa benda ni berlaku? Kenapa kita tidak boleh berlapang dada? Benda-benda setakat salam, setakat minta doa pun ada orang nak komen. Jadi kenapa benda ni boleh terjadi? Jadi yang pertama, biasanya kelompok-kelompok yang mempersoalkan masalah furu'iyah, masalah fiqh atau masalah khilafiyah, tidak mau berlapang dada. Itu karena dadanya tak lapang, sempit. Dada mereka sendiri sempit. Sempit. Kan? Mengapa sempit? Karena tak banyak belajar ilmu agama. Mencoba mereka banyak belajar ilmu agama. Jadi kata para ulama, orang tuh semakin tinggi ilmunya, qalla inkaruhu 'alan nas. Semakin sedikit ingkar pada orang lain. Tapi ini PhD, kan? Apa? PhD ni. Ya, PhD Wahabi. Belajar habis ni. PhD Wahabi itu untuk mempersempit dada. Okay. Bukan untuk melapangkan dada memang. Jadi tambah sempit walaupun PhD. Ya cuma PhD aja gitu aja. Tak ada gunanya dia PhD itu. Dadanya sempit. Tak faham masalah-masalah furu'iyah. Padahal kata Imam Ahmad bin Hambal, la yambaghi li faqih ayyahmilan nasa ala madhabihi. Tidak baik bagi seorang yang ahli fiqh mengajak orang pada madhabnya. Kalau dia ahli fiqh, padahal mereka kan bukan ahli fiqh itu. Susah. Gak bagus. Kalau dia punya pendapat sendiri, sudahlah pendapat dia. Dan itu gak bagus. Orang berbeda dengan pandangan yang dianggap sunnah. Itu gak bisa langsung salah-salah, enggak. Ditanya dulu. Ini ada hadisnya, ada hadis. Jadi pelajaran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail. Aku mendatangi Rasulullah SAW di akhir malam. Rasulullah itu apa namanya ya? Ibnu Abbas itu sering keluar masuk rumah Rasulullah. Karena salah satu istri Rasulullah itu ada yang makciknya Ibnu Abbas, Siti Maimunah. Akhir malam masuk ke situ. Ternyata Rasulullah mau sholat tahajud. Kata Ibnu Abbas, faqumtu khalfahu. Aku berdiri di belakang Rasulullah nak sholat. Mau sholat. Ternyata apa? Fa'akhadha biyadi fajarrani waja'alani bihidai. Rasulullah ambil tanganku, aku ditariknya diluruskan dengan beliau. Karena makmumnya sendiri diluruskan oleh Rasulullah. Falamma aqbala Rasulullah SAW ala sholati khanistu. Begitu Rasulullah dah fokus pada sholatnya, dah takbiratul ihram, aku mundur lagi. Jadi Ibnu Abbas ini oleh Rasulullah diluruskan, setelah Rasulullah takbiratul ihram malah mundur. Falamman sharafa, ketika Rasulullah selesai sholat, qala li, Rasulullah bertanya kepadaku, ya Ibnu Abbas, malak, ja'altuka bihidai fatakhnas. Ibnu Abbas, kamu ada apa? Kamu kan tadi aku luruskan, kenapa mundur lagi? Ini Rasulullah. Jadi Ibnu Abbas ini oleh Rasulullah diluruskan. Mestinya kan sunnah kan. Lalu Ibnu Abbas ini mundur. Mestinya kalau menurut Wahabi, bid'ah ini. Coba ada Wahabi pada masa Rasulullah, pasti Ibnu Abbas dimarahin. Ibnu Abbas, kamu ini diluruskan oleh Rasulullah, itu sunnah. Mundur bid'ah kau. Mestinya begitu. Ternyata bagaimana? Rasulullah tanya, kamu tadi aku luruskan, kenapa mundur?
Artinya apa? Yang ditanya alasannya. Ternyata apa? Ibnu Abbas itu menjawab pakai kias. Pakai dalil kias. Kata Ibnu Abbas, "Ya Rasulullah, awayam bagi li ahadin ayyusalliya bihidzaik. Wa anta Rasulullah alladzi a'takallah." Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan baginda, dengan engkau? Engkau ini Rasulullah, derajatnya di depan kita. Rasulullah artinya pakai kias. Rasulullah, derajat Rasulullah di depan kita. Kita di belakang. Maka kalau lurus tak pantas. Ini kan jawaban namanya. Jadi Rasulullah saja nggak langsung Ibnu Abbas ini bid'ah. Sudah aku luruskan pun enggak. Ditanya alasannya apa. Ternyata Ibnu Abbas ini dasarnya pakai kias. Nah, karena kiasnya sahih, Ibnu Abbas ini kiasnya benar, maka bagaimana? Fa'ajabahu. Rasulullah senang dengan jawaban aku. Senang. Artinya, suatu amalan yang punya dasar dibenci, diingkari gak boleh, gak sesuai sunnah. Rasulullah aja senang dengan jawaban Ibnu Abbas, padahal berbeda dengan Rasulullah. Wada'allaha li ayyazidana ilman wa fikhan. Lalu Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar aku ditambah ilmu pengetahuan agama dan kecerdasan, pemahaman dalam agama. Artinya, orang yang melakukan suatu amalan, walaupun berbeda dengan dia, selama dia ada dasarnya, itu gak diingkari, gak diprotes, diterima. Kalau perlu didoakan, ya dah, kamu punya pendapat itu dalilnya. Barakallah, ya doakan, itu sunnah Rasul. Yang kelompok sebelah yang katanya punya kampung sunnah, itu bukan sunnah itu. Itu mungkin sunnahnya Abu Jahal itu. Suka protes-protes. Ya. Kalau tak sama mesti salah. Kalau tak sama mesti salah. Nah, tak sama memangnya mesti dia siapa? Dia bukan nabi. Itulah, betul. Jadi begitu. Boleh difaham ya? Ya, saya faham. Dan insya Allah pemirsa boleh faham. Saya harap yang lain juga akan faham. Maksud dia, masalah utamanya apabila tengok tak sama, mesti salah, itulah. Dan bila dia kata salah, tak sama dengan dia itu namanya tak dada sempit. Itu, jadi yang di sana yang tak berlapang dada. Ya, karena sempit dadanya. Kemudian bila kita tidak mahu menerima hentaman mereka, dia kata kita tidak berlapang dada. Dia hentam kita tak mau terima, kita lawan balik. Dia kata, oh kita tak berlapang dada. Kita kena berlapang dada dengan hentaman yang dia orang bagi.